Selamat siang Mas Alpin. Selamat siang. Izin minta waktunya sebentar ya untuk wawancara. Ya, boleh. Sekarang aktivitas apa nih yang sering dilakuin sama Mas Alpin sehari-hari? Biasa sih cuman kuliah, ngerjain tugas, main futsal, jogging gitu doang sih Mas, tidur sehari-harinya. Tapi kalau untuk pertemanan Mas Alvin ini mudah bergaul atau cenderung pendiam orangnya? Bisa dibilang mudah lah, mudah. Mudah bergaul. Nah, menurut Mas Alvin sendiri, apa arti komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Penting nggak? Komunikasi menurut saya ya penting karena kan kalau kita berhubungan dengan orang agar saling mengerti harus ngomong, harus berinteraksi. Paling sering tuh berkomunikasi sama siapa biasanya? Sama teman, sama orang tua, ya sama teman dekat sih. Nah, biasanya lebih nyaman berkomunikasi secara ngobrol langsung kah atau lewat media sosial? Lebih nyaman secara langsung sih. Karena ya kerasa aja gitu ngobrolnya. Kalau secara WA misalkan kan mau cerita panjang lebar juga kan capek ngetiknya gitu. Jadi malas aja gitu, mending ketemu langsung. Berarti lebih suka ngobrol langsung ya? Nah, apa sih yang buat ngobrol langsung itu jadi tidak nyaman? Yang buat ngobrol langsung jadi tidak nyaman. Ya kalau misalkan lagi ada satu hal yang gak enak dari antara lawan bicara saya dengan saya, atau enggak lagi membahas hal-hal yang sensitif gitu, jadi suka bingung cara penyampaiannya gimana gitu. Cara ngatasinnya gimana kalau kayak gitu? Cara ngatasinnya Dari diri Mas Alvin sendiri. kalau dari diri saya ya saya orangnya kayak suka langsung nanya gitu sih, belak-belakan. Tapi biasanya itu suka bikin orang tuh kayak sakit hati kan. Cuman kadang-kadang kalau teman-teman dekat saya ya udah tahu lah. Cuman orang saya gitu ya udah mau gimana. Nah, pas dapat informasi baru, apa yang pertama kali dilakukan? Kayak langsung percaya atau ngecek ulang lagi gitu dari sumber lain? Kalau misalkan ada informasi yang terbaru, saya ya yang pasti gak langsung percaya. Terus kalau ngecek kembali mah saya enggak sih ya. Kalau misalkan ada informasi ngelewat nih di beranda saya, oh gini. Terus saya scroll, ya kalau misalkan banyak orang ngomongin, banyak orang ini berarti kan benar. Kalau ternyata pada kedepannya gak ada yang ngomongin, ya udah berarti bohongan. Nah, itu kan pas nyari informasi baru itu banyak gitu sudut pandang yang beda. Itu gimana cara mengatasi sudut pandang yang berbeda itu dari sisi Mas Alpin? Cara mengatasi sudut pandang berbeda dalam sebuah peristiwa. Iya, Mas Alpin cara melihatnya itu gimana? Apakah kayak mau apa sih ini orang masa kayak gitu beda pendapatnya atau kayak gimana? Lebih ke arah mikirin kenapa orang itu nyampein pendapat kayak gitu sih. Kalau berbeda, oh dia mungkin beda pendapat karena dia kayak gini, oh orang ini beda pendapat karena ini. Jadi kan orang bisa bisa berpersepsi tentang suatu fenomena tuh beda-beda kan, tergantung latar belakang mereka. Jadi coba ngertiin aja tiap ini berita ini kok kayak gini, kayaknya dia lagi butuh duit deh ngejelek-jelekin ini. Gitu. Nah, Mas Alpin ini gimana perasaannya ketika mendapat pujian gitu? Apa yang dirasakan sama Mas Alpin? Biasa aja kah atau bagaimana? Yang dirasakan ya senang sih, cuman ya senang. Kalau ketika mendapatkan kritik, evaluasi diri sih, nanya kenapa.
Kenapa sedih nggak? Gak ada sedih sih, cuman gak sedih sih. Kalau misalkan pas lagi ada konflik, gimana cara Mas Alvin untuk mengendalikan emosi Mas Alvin ketika sedang terjadi konflik? Cara mengendalikan emosi, Nah, sekarang lanjut nih ke media massa. Media apa sih yang paling sering digunakan setiap hari? Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube. Biasanya berapa lama kalau menggunakan media tersebut? Lama sih ya, 8-10 jam ada. Biasanya Tapi gak 10 jam nonstop ya, kayak main HP, habis itu kuliah, habis itu ada waktu senggang, jeda-jedanya ya? ada jeda-jeda. Kayak tapi kalau dihitung 10 jam kayaknya ada. Berapa lama apa yang biasanya dilakuin di media sosial atau internet ini? Ngapain sih gitu? Sampai 10 jam kayak gitu? Sebenarnya gak 10 jam main medsos sih, kan itu ada kayak kalau main HP-nya bisa 10 jam. Cuman ya kan kayak banyaknya ada main gamenya, ada nonton filmnya. Kalau main medsos biasanya bukanya juga paling ya scroll beranda aja yang menarik, sama buka status story orang. Nah, penggunaan media yang kan dibilang cukup lama ya, mempengaruhi kegiatan kuliah gak sih? Enggak sih, gak mempengaruhi. Enggak mempengaruhi. Berarti kuliah tetap rajin masuk kayak gitu ya? Aman. Kuliah tetap aman. Justru yang mengganggu tuh kegiatan-kegiatan lainnya, kayak ada kerjaan gitu, ya. Itu mengganggu kuliah. Oh, jadi itu yang lebih mengganggu ya? Apakah media mampu mempengaruhi cara berkomunikasi dengan teman atau keluarga? Mampu mengaruhi. Ibarat kan kayak di TikTok atau di apa tuh suka ada tren-tren bahasa slang gitu kan. Jadi kan kalau di tongkrongan juga biasanya suka kepake gitu, kayak bercanda-bercandaannya. Tapi kalau misal kayak cara komunikasi dengan orang tua, ya nggak ada pengaruh sih, ya biasa aja. Manfaat terbesar yang dirasakan oleh Mas Alvin apa nih dari penggunaan media? Jadi kerasa ini aja sih, kerasa tahu informasi aja kan. Kalau gak buka sosmed sehari, besoknya orang-orang udah pada ngomongin ini, kagak tahu saya. Terus dampak negatifnya apa kira-kira? Dampak negatifnya, mata saya jadi iritasi sih, saya harus jadi pakai kacamata sama pakai insto. Jadi sering gatal ya? Ya, sering gatal. Nah, konten apa yang paling sering ditonton? Konten tentang sepak bola sih biasanya, sama Mobile Legend, sama tentang review film gitu. Pernah gak sih suatu ketika Mas Alvin punya pendapat A, terus mendapatkan informasi yang baru di media. Nah, informasi baru ini mengubah pendapat kamu gitu nggak? Pernah sih. Contoh mungkin kayak di sepak bola gitu kan, ada kayak pemain ini pengen keluar dari klub, terus fans-fansnya tuh kayak pada ngehead pemain ini. Ternyata si pemainnya tuh bilang bahwa pemain itu udah gak diperpanjang lagi kontraknya, makanya dia pindah gitu. Jadi ya itu ngubah opini saya, ternyata emang pemainnya gitu yang gak dikasih kontrak, bukan dia gak mau ninggalin klub, emang dia gak dikasih kontrak gitu.
Pernah meniru sesuatu yang dilihat di media atau enggak? Pernah sih. Tapi gak niru-niru banget ya, kayak jadi inspirasi aja buat outfit, buat edit video gitu. Nah, biasanya itu kan suka ada iklan-iklan tuh yang muncul. Pernah gak beli dari sana kira-kira? Pernah sih beli, apalagi kalau apa sebutannya keranjang kuning di TikTok gitu ya. Biasanya kalau ada sendal, lagi nyari sendal, tiba-tiba TikTok tuh suka muncul sendal kan. Jadi kebelilah sendal, tiba-tiba ada muncul hal-hal yang diperluin, langsung ada. Ya udah sekalian aja gitu mencet. Nah, kalau misalkan lihat video-video yang sedih gitu, perasaannya kayak gimana biasanya? Apa biasa aja kah? Biasa aja. Oh, biasa aja ya? Iya, biasa aja. Nah, media mempengaruhi cara berpakaian, berbicara, atau bergaul gak sih? Mempengaruhi. Tadi kan saya udah kasih tahu yang bahasa slang-slang gitu. Oh, Ya, cara mempengaruhi. berpakaian juga? Iya, mempengaruhi. Kayak ini celana baggy-baggy kan dari tren-tren sosmed. Iya. Ada gak tokoh atau influencer di media yang Mas Alpin kagumi? Ada sih, tapi tergantung segmennya. Kayak kalau dari segmen agama gitu, Ustadz, saya suka nonton Felix Xiao gitu. Kalau dari sepak bola, saya suka nonton kayak Coach Justin gitu, buat kayak tahu update bola, tahu ini permainan. Kalau dari perfilman gitu, ada itu yang suka review film, Bang siapa? Timothy Ngelantur. Dia itu boleh tuh Bang ditonton, lucu tuh review filmnya Bang. Kalau dari game? Kalau dari game ada itu Luminer Bang, saya suka nonton Luminer. Oh, Lumiere ya. Oke, mungkin segitu aja nih buat Mas Alpin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih ya Mas Alpin. Ya, sama-sama.